Bagi kalian yang baru bergabung ke channel ini, jangan lupa untuk diklik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan update terbaru dari channel ini. Kisah ini kami rangkum dari berbagai media massa yang kami sajikan dalam bentuk alur cerita. Mari kita simak bersama-sama. Di pinggiran kota Surabaya, ada sebuah kawasan tambak yang menjadi sumber kehidupan bagi banyak orang. Di sini, matahari terbit membawa harapan baru bagi para pencari kepiting. Salah satunya adalah M. Hudoyo, salah seorang warga Medokan Semampir, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya. Pria berusia 45 tahun ini telah lama mengandalkan tambak sebagai mata pencarian utamanya. Setiap hari, sejak subuh hingga senja, Hudoyo bekerja keras mengais rezeki dari tambak. Kepiting-kepiting yang berhasil ia tangkap menjadi tumpuan hidup keluarganya. Hudoyo dikenal sebagai sosok yang tekun dan gigih. Kehidupannya sangat begitu sederhana, namun begitu bermakna. Setiap pagi dengan penuh semangat, ia menyiapkan alat serok dan peralatan lainnya sebelum berangkat ke tambak. Sementara istrinya selalu menyiapkan bekal dan mengantarkan Hudoyo dengan penuh senyuman yang semangat. Bagi Hudoyo, tambak bukan sekedar tempat mencari nafkah, melainkan juga tempat ia menemukan kedamaian. Namun di tempat yang sama ada Seli Hadianto, salah seorang warga Kejayaan Putih Tambak, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Pria berusia 41 tahun ini juga menggantungkan hidupnya pada tambak. Seli adalah pria keras yang pantang menyerah. Dalam pandangannya, tambak adalah medan perjuangan dan ia bertekad untuk memenangkan setiap pertarungan di sana. Hudoyo dan Seli bisa dikatakan adalah teman yang seprofesi yang sama-sama sebagai buruh pencari kepiting. Seiring berjalannya waktu, mereka mengalami sebuah konflik soal kawasan dan batasan tambak pencarian kepiting. Persaingan di tambak sangat begitu ketat, namun Seli tidak segan-segan menggunakan segala cara untuk mendapatkan lahan terbaiknya. Persaingan antara Hudoyo dan Seli ternyata sudah berlangsung lama. Keduanya seringkali berdebat tentang batas wilayah pencarian kepiting. Hudoyo dengan pengalamannya yang lebih panjang merasa memiliki hak lebih atas lahan-lahan tambak yang ia miliki sejak lama. Tidak hanya Hudoyo, begitu juga dengan pandangan Seli. Seli yang lebih muda dan ambisius merasa Hudoyo justru menghalangi jalannya. Setiap hari, ketegangan di antara mereka semakin meningkat. Konflik memuncak pada suatu pagi yang panas. Hudoyo dalam keadaan marah karena hasil tangkapannya yang sedikit, namun menemukan Seli sedang mencari kepiting di wilayah yang dianggapnya miliknya. Hal tersebut menjadi sebuah perdebatan yang tak terelakkan. Kata-kata kasar yang terucap dan emosi memuncak bagi otak Hudoyo. Dalam kemarahan yang tak terkendali, ia mendorong sepeda motor Seli ke dalam tambak. Seli yang bisa melihat dengan mata terbelalak saat sepeda motornya tenggelam di lumpur. Kejadian itu menjadi titik balik bagi Seli. Harga dirinya hancur dan amarahnya membara. Ia merasa dipermalukan di depan para pencari kepiting lainnya. Seli setiap kali melihat tambak, bayangan sepeda motornya yang tenggelam sangat menghantui pikirannya. Dendam mulai menguasai dirinya dan ia pun merencanakan balas dendam yang mengerikan. Pada malam yang kelam, tepatnya pada Senin tanggal 18 Maret 2024, Seli memutuskan untuk menjalankan rencananya. Sekitar pukul 18 waktu Indonesia Barat, ia berangkat dari rumahnya dengan membawa sebilah celurit. Tekadnya yang sudah bulat, setibanya di tambak,
ia menyembunyikan celurit di sekitar tempat itu dan kembali ke rumah untuk mengambil alat serok yang tertinggal. Tepat pada pukul 19.30 waktu Indonesia Barat, Sally kembali ke tambak dengan hati yang berdebar-debar. Di sana, ia melihat Hudoyo yang sedang bekerja. Tanpa ragu, Sally mengambil celurit yang telah disembunyikan dan bersembunyi di balik pohon. Sally menunggu waktu yang tepat untuk melancarkan serangan. Malam yang tenang itu berubah menjadi malam yang penuh kengerian ketika Sally mengayunkan celuritnya ke arah Hudoyo. Namun serangan itu meleset dari sasaran utama. Celurit menghantam dada atas sebelah kiri Hudoyo dan membuatnya terjatuh dan kesakitan. Hudoyo yang terluka parah masih mencoba melarikan diri, tetapi darah yang mengalir deras membuatnya lemah. Ia terjatuh tak jauh dari tempat kejadian tersebut. Ia berusaha sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Meski demikian, nyawa Hudoyo yang ngus-ngusan ditambah dengan lumuran darah di sebagian tubuhnya membuatnya ia semakin tak berdaya. Hingga akhirnya Hudoyo pun meninggal. Kematian Hudoyo tidak langsung ditemukan oleh warga. Jasad Hudoyo ditemukan keesokan di siang hari oleh teman korban yang tak lain juga sama-sama sebagai pencari kepiting. Hingga kabar ini terhembus ke keluarga dan aparat kepolisian. Peristiwa ini pun hangat jadi perbincangan di permukaan publik. Suara siren ambulan yang nyaring memecahkan keheningan malam, membawa tubuh tak bernyawa Hudoyo menuju Rumah Sakit Sutomo, Surabaya. Kilatan lampu biru menerangi jalanan kota yang sepi, mengiringi perjalanan terakhir seorang pria yang nasibnya tragis. Di ruang otopsi, suasana mencekam menyeliputi setiap sudut. Kepala instalasi, Dr. Abdul Aziz, berdiri dengan tenang namun serius. Tugas berat menantinya malam itu. Dengan cekatan, ia memulai pemeriksaan luar dan dalam terhadap jenazah Hudoyo. Setelah beberapa saat yang menegangkan, dokter menemukan fakta yang mengejutkan. Terdapat 2 luka memar dan 3 luka terbuka di dada kiri Hudoyo. Luka-luka tersebut menunjukkan ciri-ciri khas akibat kekerasan senjata tajam. Meski luka-luka itu tidak sampai menembus rongga dada, namun dampaknya cukup parah hingga membuat tulang iga Hudoyo nyaris terputus. Tak hanya itu, di bagian tubuh lainnya ditemukan luka lebam dan luka lecet yang memperlihatkan perjuangan terakhir Hudoyo. Dokter memperkirakan bahwa Hudoyo sempat berusaha menutupi atau menahan perdarahan tersebut. Akan tetapi usahanya sia-sia. Kehilangan darah yang terlalu banyak membuat Hudoyo tak lagi mampu bertahan. Dengan napas berat, dokter menyimpulkan hasil otopsi. Hudoyo tewas karena kehabisan darah. Kakak Hudoyo, Agus Supraitno, ikut prihatin. Wajahnya menyeratkan kesedihan mendalam. Air matanya tak henti-hentinya mengalir. Agus menduga bahwa pembunuhan terhadap Hudoyo telah direncanakan oleh pelaku. Berdasarkan informasi yang diterimanya, perselisihan antara Hudoyo dan Sally sudah berlangsung selama sebulan terakhir. Meski demikian, Agus berharap pihak kepolisian segera mengusut tuntas kasus kematian adiknya. Baginya, kematian Hudoyo bukan sekedar kehilangan seorang saudara, tetapi juga menyangkut nyawa seseorang yang berharga. Agus merasa tidak terima dengan perlakuan yang menimpa adiknya dan mendesak pihak berwajib untuk segera memproses dan menyelesaikan kasus tersebut. Sementara Sally yang panik dan takut dan menyadari bahwa Hudoyo telah tewas akibat perbuatannya.
Sally kemudian cemas dan rasa takut menghantuinya tersebut membuatnya ia memutuskan untuk melarikan diri ke Kabupaten Jember. Sally berharap dengan cara ini ia bisa selamat dari jeratan aparat kepolisian. Di Jember, Sally bersembunyi di desa Kemuning Sari Lor, Kecamatan Panti. Namun, usahanya untuk bersembunyi ini sia-sia. Polisi dengan cepat melacak jejaknya dan menangkapnya pada Kamis 21 Maret 2024. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono dalam konferensi pers di Mapolrestabes Surabaya pada Senin 25 Maret 2024 menjelaskan detail bahwa motif dan kronologi pembunuhan tersebut sengaja dilakukan oleh Sally. Barang bukti berupa KTP, handphone, ransel, pakaian yang dikenakan Sally saat kejadian, dan celurit semuanya disita oleh polisi. Atas perbuatannya, Sally dikenakan pasal 338 atau 340 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman penjara seumur hidup atau penjara selama kurang lebih 20 tahun. Tambak yang dulu menjadi tempat mencari nafkah, kini menyimpan kenangan pahit bagi keluarga Hudoyo. Tragedi ini meninggalkan luka mendalam bagi banyak orang. Kehidupan di Tambak tak lagi sama. Para pencari kepiting lainnya kini bekerja dengan bayang-bayang kejadian mengerikan itu. Mereka menyadari betapa rapuhnya kedamaian yang mereka miliki dan betapa mudahnya amarah bisa menghancurkan segalanya. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua orang bahwa dendam dan kebencian hanya membawa kehancuran. Dalam kehidupan yang penuh persaingan, penting untuk mengendalikan emosi dan mencari jalan damai dalam menyelesaikan konflik. Karena di balik setiap pertarungan ada nyawa dan kehidupan yang dipertaruhkan.